Oke, selamat malam. Ada satu pujian berkata bahwa pada waktu kita berseru, maka semua yang menjadi pergumulan dan permasalahan kita sudah selesai. Dan saya terus percaya dan memegang firman ini bahwa Dia yang berperang gantikan saya. Saat ku berseru, kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Dari dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 berkata seperti ini. Sebab di dalam diri kita, di dalam diri kamu, dan di dalam diri saya, tetap ada pengurapan yang telah kita terima daripadanya. Karena itu tidak perlu lagi kita diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kita tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta. Dan sebagaimana Dia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, tema hari ini, di renungan yang singkat ini, saya mau bicara tentang diurapi untuk bisnis. Jadi, cara kerja pengurapan itu yang perlu saya bagikan dan kita harus menghidupinya. Di dalam Matius pasal 6 dikatakan bahwa gaya hidup di surga harus kita terapkan di bumi. Nah, pada waktu kita sedikit berbeda, kehidupan rohani kita itu terlalu menonjol di dalam dunia marketplace, di dalam dunia usaha. Pada awal akan kita rasakan ada orang-orang yang mulai tidak nyaman. Teman-teman dekat kita yang tidak sepaham di dalam aliran kepercayaan akan mulai buat jarak. Otomatis akan ada kesulitan berniaga karena kita sudah mulai mengalami penolakan. Nah, untuk bisa menang di situ, yang pertama yang harus kita sadari bahwa di dalam kita ada pengurapan. Dan pengurapan itu kan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Di situ juga bicara tentang terobosan Dia akan ajarkan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan perihal ini, karena memang ini akan menjadi step awal, ini akan menjadi penghalang pertama. Nah, itu saya alami. Tapi masa kita berhenti di situ? Dan yang saya selalu pegang dalam kehidupan saya adalah saya tahu bahwa hidup mati saya itu semua real di tangan Tuhan. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan sebagai kunci dan sebagai poin bagi rekan-rekan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, yaitu bahwa hidup kita adalah benih. Hidup kita ini benih. Jadi kalau Ulangan 28 berkata, diberkatilah kita pada waktu keluar, pada waktu duduk, pada waktu bekerja, dan di semua aspek hidup kita. Nah, itu bukan bicara kitanya, tapi itu bicara kemana saja kita pergi, kita akan membawa air itu. Kita akan membawa terang itu. Kita akan membawa garam itu. Garam ini bicara tentang rasa, dampak. Kemana saja. Artinya di setiap event, di setiap
eh, closingan pada waktu kita dilibatkan, itu akan mengalami surplus dan itu akan mengalami keberhasilan. Karena ada kita di situ. Kalau saya bayangkan kalau Yusuf tidak ada di Mesir pada waktu masa kelaparan itu, selesai Mesir. Tapi karena dia ada, dia tidak perlu jadi raja, tapi dia yang membapai Mesir dan remote-nya ada di tangan dia. Jadi itulah yang saya percayai, bahwa di dalam kita ada benih. Artinya hidup kita ini adalah benih. Kemana saja kita pergi, harusnya itu membawa dampak dan kehidupan. Siapapun yang mengerti prinsip ini, hidupnya tidak pernah sama lagi. Nah, di dalam Markus 16 dikatakan, Tuhan mengutus murid-murid itu dan orang-orang yang percaya itu untuk pergi menumbangkan tangan atas orang sakit supaya orang sakit itu disembuhkan. Simple kan? Jadi ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak hal-hal yang supernatural, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang kita bisa salurkan itu. Dan sebelum dia datang, dia mau kita masuk ekspansi ke dunia marketplace dan melakukan hal-hal yang ini, yaitu hal-hal yang sederhana dan simpel. Pertama, cara berbisnis kita itu harus berbeda karena kita menganut gaya surga. Surga mendukung kita. Di dalam Alkitab dikatakan apa yang kita ikat di bumi itu terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Dan pada waktu Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh sejak lahir yang minta-minta di bait Allah itu, emas dan perak tidak ada padaku, tapi kalau engkau melihat ada yang lebih penting dari itu, maka aku mau beritahu kepadamu dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berdirilah. Pada waktu dia mengangkat orang lumpuh itu, dan mata kakinya kuat dan dia berjalan. Jadi sesimpel itulah yang harus mulai kita planningkan untuk mulai kita lakukan aktivitasnya masuk ke dalam dunia usaha. Karena di sana kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang memiliki banyak permasalahan keluh kesah. Kita harus membuka sel-sel penjara yang sedang membelenggu mereka. Dan kita harus melepaskan palang-palang dan portal yang membuat mereka tidak bisa masuk bertemu dengan Tuhan. Nah, poin kedua, roh yang ada di dalam kita akan membawa ke tempat emas ada. Sungai yang ada di Taman Eden itu akan mengalir ke tempat emas ada. Dan sungai itu di dalam Yohanes 7 dikatakan, ada dalam kehidupan kita. Dia akan membawa ke tempat di mana ada tumpukan potensi, ada tumpukan kekayaan, ada tumpukan promosi, dan kita disuruh ke sana untuk mengelolanya sebagai penilik sempurna. Itu makanya tema kita hari ini, diurapi untuk bisnis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di dalam 1 Yohanes pasal 10, di dalam 1 Samuel pasal 10 dikatakan, pada waktu nanti roh itu turun atasmu, kata Samuel kepada Saul, maka kehidupanmu berubah. Jangan sampai engkau tidak mengerjakan tanganmu. Jadi saya tangkap gini, kepenuhan itu akan membuat kita produktif dan membuat kita melipat gandakan semuanya. Itu yang akan menjadi kekuatan dan kita tidak akan bisa dihentikan. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menahan itu. Terapkan itu dan Anda akan masuk dalam rombongan yang sedang ikut dalam penuaian besar-besaran ini. Karena Tuhan sebentar lagi akan datang, pastikan pelita dan minyak dalam buli-buli itu tetap tersedia. Jagai hal ini supaya kita siap sedia pada waktu dia datang membawa upah.